Good afternoon sobat nonton, TV Kotak balik lagi dan tentu saja bakal selalu nongol nemenin kalian. Apalagi kalau bukan buat membahas musyawarah untuk mufakat tentang film. Dan kalau di episode kemarin kita bahas film tentang entrepreneur, di episode yang sekarang adalah kebalikannya. Kalian yang saat ini ada di titik dimana kalian lagi boring-boringnya, lagi jenuh-jenuhnya sama kerjaan, gue saranin kalian nonton episode hari ini ya. Kenapa? Trust me, it works. Jadi, tema hari ini tidak lain tidak bukan tentu saja yes sir. So, without further ado, let's check it out. Di posisi paling bawah, kita ada judul Up in the Air. Film yang nyeritain tentang seorang eksekutif bernama Ryan Bingham yang kerjaannya itu mencatin orang-orang yang dianggap udah nggak dibutuhkan lagi sama perusahaan atau juga udah nggak produktif lagi. Tapi tunggu, tugas dia itu bukan cuma mencatin pegawai di satu perusahaan aja loh, tapi banyak banget dan tersebar di seluruh Amerika. Meskipun dia itu selalu pergi ke sana-sini, hampir nggak pernah pulang dan nggak deket banget sama keluarganya sendiri dan selalu tinggal di hotel, tapi dia selalu ngelakuin pekerjaannya secara profesional dan dengan sepenuh hati. Dia bisa mencat orang dengan cara yang paling elegan dan bisa ngasih pemahaman yang amat sangat bagus ke orang-orang yang dia pecat. Kebanyakan yang dia pecat itu adalah pegawai yang udah senior, tapi meskipun begitu, mereka merasa masih mampu untuk bekerja dan banyak yang nggak rela kalau dipecat. Dari film ini, kita bisa belajar kalau yang namanya dunia karir itu tetap ada batasan waktunya. Jadi, buat kalian yang hingga detik ini masih bekerja di kantoran, syukuri aja, nikmati aja, dan lakuin yang terbaik sampai nanti jasa kalian udah nggak dibutuhin lagi sama perusahaan, atau bisa juga sampai nanti kalian sendirilah yang mengundurkan diri. Imagine for a second that you're carrying a backpack. I want you to feel it. Di nomor 9, kita ada judul In Good Company. Film ini nyeritain tentang seorang eksekutif juga yang namanya Dan Foreman. Dia itu seorang eksekutif advertising, perangkap head of sales di perusahaannya. Tiba-tiba, perusahaan tempat Dan kerja, Sports Magazine itu dibeli sama satu perusahaan besar, dan terjadilah perombakan besar-besaran di kantornya. Banyak dari para pegawai Dan itu dipecat untuk efisiensi keuangan perusahaan, termasuk Dan Foreman pun juga diturunkan jabatannya, dan posisi lamanya dia diganti sama anak muda umur 26 tahun. Banyak yang memprediksi kalau Dan bakalan dipecat juga setelahnya karena dia udah terlalu tua. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Sama si anak 26 tahun itu, Dan tetap dipertahanin karena dia ngeliat Dan punya skill sales yang oke banget dan terbukti selama puluhan tahun ngehasilin profit buat perusahaan lewat iklan di majalahnya. Dan dikenal pintar dalam ngejalin relasi, punya strategi dagang yang cerdas, dan teknik komunikasi yang keren banget dengan semua klien-kliennya. Meskipun punya bos yang jauh lebih muda dan jabatannya diturunin, itu sama sekali nggak ngebikin Dan minder dan malas-malesan buat kerja. 8 degrees. 8 degrees. But ideally, Di posisi 8 ada film dari negeri British maksudnya, dengan judul Boiling Point. Buat kalian yang kerja di restoran nih, mungkin aja kalian ada yang bisa relate sama film ini. Film yang dibikin dengan teknik continuous shot ini nyertain tentang berbagai permasalahan yang terjadi di sebuah restoran yang dikepalai sama Andy Jones sebagai head chef-nya. Permasalahan di restoran ini dimulai dari malunya Andy sebagai head chef karena restorannya diturunin ratingnya dari 5 bintang jadi cuma 3 bintang sama health and safety inspektornya. Setelah petugasnya sidak langsung ke restoran Jones & Sons. Gak cuma berhenti di situ, masalah pun berlanjut karena ada pelanggan yang kolaps waktu makan di restoran ini karena alergi. Staf dapur pun akhirnya saling nyalahin, gak terkecuali staf juga nyalahin head chef-nya sendiri. Banyak yang bilang, film ini sukses dalam menyampaikan pesan moralnya karena ceritanya bisa merepresentasikan banget keadaan restoran di dunia nyata. That fucking adjust your attitude, love. You better adjust your fucking Now we're moving on to 7th position. Di posisi ini, nangkring sebuah judul film yang nyertain tentang asisten pribadi dari seorang artis besar. Kalau kalian nggak tahu Dakota Johnson, kalian kebangetan. Yes, karena di film ini, Dakota Johnson berperan sebagai seorang aspri atau asisten pribadi dari seorang diva besar yang namanya Grace Davis. Dia selalu ngurusin apapun kebutuhan sang diva dan gak pernah absen dari yang namanya makian dan omelan sang artis. Bahkan ketika Grace butuh ide buat rilis single lagu baru, Maggie, sang asisten bantuin Grace bikinin lagu dan ngeransemen sendiri. Tapi setelah Grace suka dan ngerilis lagu itu, gak ada satupun ucapan terima kasih apalagi bayaran atau royalti ke Maggie selaku penciptanya. Tapi meskipun begitu, Maggie ini tetap loyal dan setia bantuin Grace dalam hal apa aja. Tapi ternyata, ketika satu event yang dibuat untuk Grace itu ada yang kacau, sang artis maki-maki Maggie dan bilang kalau Maggie itu cuma asisten yang gak becus. Apalagi, cita-cita Maggie yang ingin jadi produser musik buat Grace itu dianggap remeh sama sang artis hingga akhirnya dia dipecat. Cold crowd like an amateur. You have totally screwed this up. Siapa sih yang gak tahu Google? That's right, film yang duduk di posisi 6 ini nyertain tentang perusahaan Google, kawan. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini nyertain tentang dua orang sahabatan yang namanya Bill dan Nick.
Mereka ini adalah sales di perusahaan jam tangan yang akhirnya perusahaan itu bangkrut dan alhasil mereka jadi pengangguran. Karena nggak mau nyerah sama keadaan, Billy ngeberaniin diri buat ngedaftarin mereka berdua di program magangnya Google. Setelah hasil interview yang sangat out of the box, mereka diterima. Dalam program magang itu, mereka berdua harus ngebentuk tim dengan peserta-peserta yang lain buat nyelesain berbagai macam tantangan yang bakal dikasih. Film bergenre komedi ini ngajarin kita untuk nggak pernah sedikit pun nyerah, minder, rendah diri, apalagi ngeraguin kemampuan kita sendiri dalam bekerja. Bill dan Nick contohnya, terlepas dari background pendidikan mereka yang sangat terbatas, ditambah usia mereka yang jauh lebih tua dibanding peserta magang yang lain, tapi itu sama sekali nggak ngehalangin mereka untuk berjuang supaya bisa keterima di Google. Satu aja sih tambahan dari gue, film ini kayaknya cocok juga deh kalau dimasukin kategori 18+. Will be judged on both this Fiverr, he doesn't play anywhere else because that's the deal you made. Kalau sebelumnya tadi kita udah bergumul dengan berbagai macam dunia perusahaan, yang di posisi 5 ini kita melipir dulu dikit ke dunia olahraga. Film yang diangkat dari kisah nyata ini dibintangi sama Brad Pitt yang meranin tokoh Billy Beane. Di film ini, dia berperan sebagai seorang general manager dari klub baseball kecil yang bernama Oakland Athletics. Klub ini termasuk klub dengan peringkat klasemen paling bawah karena rekor mereka yang lebih banyak kalah dibanding menangnya. Apalagi setelah banyak pemain bintang mereka dibeli sama klub lain. Karena bingung gimana caranya dapat pemain pengganti dengan budget perusahaan yang relatif kecil, Billy ngelakuin satu rencana yang cukup radikal. Billy ngerekrut pegawai yang pintar dalam analisa statistik. Bareng sama pegawai itu dia ngerekrut pemain-pemain yang secara statistik terbukti bagus, tapi entah kenapa harga mereka di bursa transfer itu amat sangat murah dan bahkan ada yang statusnya free agent. Karena pemikirannya dia yang radikal ini, dia dianggap remeh sama semua orang sampai akhirnya dia ngebuktiin kalau apa yang dia yakini itu membuahkan hasil. For left right here, I'm projecting that we need to win. Makin mendekat kita ke posisi atas, di posisi keempat ada judul The Intern. Film yang dibintangi sama si cantik Anne Hathaway ini nyertain tentang dirinya yang berperan sebagai Jules, owner dan CEO dari perusahaan miliknya The Fit. The Fit ini punya program yang namanya Senior Internship atau program magang untuk lansia. Seorang pensiunan yang namanya Ben Whitaker yang diperanin sama Robert De Niro mutusin buat daftar dan akhirnya terpilih. Bingung dengan job desk-nya dan apa yang masih dikerjain, belum lagi dia harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena perusahaan ini bergerak di bidang fashion e-commerce di mana dia dituntut untuk melek dengan teknologi, tapi itu sama sekali nggak ngebuat seorang Ben itu malas apalagi putus asa. Attitude yang baik, cekatan, inisiatif tinggi, plus komunikasi dia yang bagus banget ngebuat dia disukai banyak pegawai di kantor itu. Itu semua ngebuat Jules yang awalnya sangsi buat ngasih dia kerjaan, pada akhirnya mercayain semua hal termasuk curhat masalah pribadinya ke Ben. Sekarang kita masuk ke peringkat 3 besar. Dan di posisi ketiga ini, ada serial drama Jepang dengan judul Bambino. Kalau sebelumnya kita juga ada tema restoran yang nyeritain satu restoran tuh, kalau drama yang dirilis di tahun 2007 ini, fokus nyeritain satu orang mahasiswa yang magang di sebuah restoran Italia di Tokyo. Awalnya, dia cuma magang di satu restoran Italia kecil di Fukuoka sambil kuliah. Di tempat itu, dia sering dipuji sama pelanggan karena masakannya enak. Karena ngerasa percaya diri, akhirnya dia disuruh sama pemilik restoran buat coba magang di restoran milik temennya di Tokyo. Tapi setelah dia datang, yang terjadi di situ berbeda jauh dengan apa yang dia bayangin sebelumnya. Sebuah restoran profesional yang sistem kerjanya itu jauh beda dengan restoran sebelumnya. Orderan yang non-stop, tuntutan fokus tingkat tinggi waktu lagi kerja, ditambah juga dengan pressure dari sana-sini yang bikin Ban Shogo amat sangat kewalahan. Tapi itu semua nggak ngebikin dia putus asa dan balik pulang. Walaupun dia udah dicaci maki, dipukulin sama seniornya, terluka waktu di dapur, dihina, diketawain, tapi semua dia terima dan mutusin buat lanjut berkarir di sana. Film yang menurut gue super sangat recommended buat kalian yang mau berkarir juga di dunia restoran. Go watch it guys! Jangan bosen ya sama Anne Hathaway, karena di film di peringkat 2 ini dibintangi juga sama aktris cantik kelahiran tahun 82. Kalau di film The Intern, dia berperan sebagai owner, kalau di sini justru kebalikannya. Dia berperan sebagai sekretaris merangkap asisten pribadi chief editor perusahaan majalah fashion terkenal The Runway, Miranda Priestly. Di kantor, Andrea atau Andy benar-benar harus ngelakuin semuanya itu, entah itu yang nyuruh asisten pribadinya yang lebih senior, apalagi kalau yang nyuruh itu Mirandanya langsung. Meskipun Andy ini adalah seorang jurnalis, tapi kerjaan dia di kantor ini tuh merangkap semuanya. Udah kayak pembantu banget lah kasarnya tuh. Tapi, Andy ini tetap rajin, mau buat belajar, cekatan kalau kerja, detail, walaupun punya atasan yang bosi banget dan kadang gak masuk akal perintahnya tuh. Tapi itu semua tetap dikerjain sama Andy, sampai satu saat si Miranda ini kagum banget sama hasil kerjanya Andy dan lebih milih buat kemana-mana ditemenin sama Andy ketimbang personal asistennya yang satu lagi yang lebih senior dari Andy. Rezeki emang gak ada yang tahu ya. Hi.
Finally, kita sampai juga di peringkat pertama. Dan aku yakin, kalian semua sepakat kalau aku taruh film ini di peringkat paling jawara. Yap, apalagi kalau bukan The Pursuit of Happiness. Film produksi tahun 2006 ini diangkat dari kisah nyata yang nyeritain tentang Chris Garner, seorang sales alat medis yang struggle banget sama hidupnya. Karena ngejual alat kepadatan tulang portable itu nggak mudah pada saat itu, karena dinilai terlalu mahal sama rumah sakit dan para dokter. Chris susah payah buat ngejual alat medis itu supaya dia bisa menuhin kebutuhan sehari-hari keluarganya. Satu waktu, dia ngeliat orang datang ke tempat kerja pakai mobil Lamborghini, dan dia bilang kalau dia itu seorang pialang saham. Sejak saat itu, Chris bertekad ingin jadi pialang saham juga, tapi dalam prosesnya, itu sama sekali nggak mudah buat dijalanin. Mulai dari ditinggal sama istrinya karena capek hidup miskin, dipenjara karena nunggak bayar tiket parkir, diusir dari tempat tinggalnya karena nggak bisa bayar sewa, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi dengan semua masalah itu, dia tetap berjuang demi bisa berhasil ngerubah hidupnya. Kalau kalian bener-bener menghayati nonton film ini, kalian mungkin juga bakalan mewek sama kayak gue kayaknya. There you go, sobat nonton. Ingat ya, dalam hidup ini nggak ada apapun yang mudah, kecuali kalau kalian ngedapetin itu secara instan, entah karena faktor background keluarga yang udah mapan, atau dapat warisan besar dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang harus struggle dan berjuang kayak kita, semuanya dimulai dari niat. Apakah kita punya niat untuk sukses atau enggak? Sama halnya dengan kerja, kalau emang kalian yakin masa depan kalian ada di pekerjaan yang kalian kerjakan itu, lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan jangan sekalipun males-malesan. Syukuri dan lakukan yang terbaik setiap harinya, karena tidak semua orang bisa punya pekerjaan yang kalian sia-siakan itu. TV Kotak pamit, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Peace out.